kemudian bir hitam. We even have Bach beer. Bahkan ada bir Bach. But I do not brew beer. Tapi saya sendiri tidak membuat bir. And we have what's called light beer, L-I-T-E. Ya, jadi kita juga ada yang disebut bir yang sebenarnya ringan, ya, L-I-T-E. Light beer is supposed to give you the experience of beer with less of the kick that beer often has. Ya, jadi bir ringan itu akan memberikan kita pengalaman seperti minum bir sungguhan, tetapi tentu saja tidak mempunyai And that is how a lot of people want their spirituality. Tidak mengganggu seperti bir biasa. Dan itu yang dikehendaki orang di dalam kerohanian. They want to have a little taste of spirituality. Mereka mau sedikit merasakan mengenai kerohanian. Control that spirituality. Mengontrol kerohanian tersebut. But not quite all the kick of a full spiritual experience. Tetapi tidak benar-benar keseluruhan seperti yang dialami di dalam kerohanian penuh. And what Jesusanity tends to offer dan yang sering ditawarkan Yesusanitas is this kind of watered down spirituality. Adalah kerohanian yang sudah diringankan. In fact, sometimes what light beer is basically beer watered down. Ya, seperti bir ringan itu, bir yang sebenarnya sudah diringankan. Now there's another element that makes Jesusanity attractive. Dan kemudian ada unsur lain di dalam Yesusanitas yang membuat dia menarik. The people who hold to Jesusanity also affirm diversity in a very popular kind of way. Karena mereka yang setuju dengan Yesusanitas juga menyetujui adanya diversitas dengan cara yang menarik. And so in Jesusanity, Jesus simply points the way to this spiritual experience. Sehingga di dalam Yesusanitas, Yesus sebenarnya hanyalah menunjuk cara kepada pengalaman rohani. But there are other people all around the world who also point to other different kinds of spiritual experiences as well. Tetapi ada banyak orang di dunia yang bisa menunjukkan cara yang lain untuk mendapatkan pengalaman rohani. What gets lost in this embrace of diversity? Apa yang kemudian hilang di dalam merangkul keanekaragaman ini? Is the unique things that Jesus is doing. Adalah keunikan daripada apa yang dilakukan oleh Yesus. Another factor in Jesusanity, and I'm almost done with the list. Dan faktor yang lain, dan saya hampir selesai mengenai Yesusanitas, is the increased awareness, attention to the increased awareness of the role of religion since 9/11. Adanya sebenarnya suatu kesadaran yang lebih tinggi mengenai kerohanian sejak 9/11. For a long time, the press and the media tried to pretend that religion almost didn't exist. Karena untuk waktu yang lama, pres dan media seakan-akan menganggap bahwa tidak ada namanya agama. But with 9/11, tetapi dengan 9/11, it was impossible to argue that religion doesn't influence people. Tidak mungkin lagi bisa berargumentasi bahwa agama tidak mempengaruhi orang. And people began to realize they needed to pay attention to religion. Dan orang mulai sadar mereka harus menaruh perhatian yang lebih banyak kepada agama. In whatever form it appears. Di dalam bentuk apapun. The last feature that causes the rise of Jesusanity. Dan hal yang terakhir yang menyebabkan Yesusanitas bangkit. And that actually gives birth to several people who write on behalf of Jesusanity. Dan bahkan membuat orang-orang kemudian menuliskan mengenai Yesusanitas. Is what I like to call a brittle fundamental Christian faith. A brittle. Fundamental. What is brittle? Brittle is something that's fragile. Yes. Adalah iman Kristen dasar yang sangat rapuh. A brittle fundamental Christian faith. Ya, adalah iman Kristen yang rapuh. This is a Christian faith that tries to do more than God asks us to do. Ini adalah iman Kristen yang mau melakukan lebih daripada apa yang Allah perintahkan. Fills Christianity with so many rules that the life of walking with God is sucked out of it. Di mana dia memasuki kekristenan dengan begitu banyak peraturan sehingga kehidupan yang sebenarnya indah dengan Tuhan menjadi sudah tidak menarik. And oftentimes when people grow up in this brittle fundamentalism, when they move religiously, they don't just move a little bit, they walk away from the entire thing. Dan sering sekali mereka yang hidup di dalam iman kekristenan dasar yang rapuh ini, ketika mereka berpindah, mereka tidak hanya menggeser sedikit tetapi langsung meninggalkan. Let me give you a picture of what being brittle is like. Saya akan memberikan gambaran apa yang dimaksudkan dengan rapuh di sini. I did my doctoral studies in Aberdeen in Scotland. Saya melakukan studi saya di Aberdeen di Scotland.
And one day I was driving and it was icy and snowy outside because it gets cold in Scotland. Dan ke waktu suatu hari ketika saya kemudian mengendarai mobil, banyak sekali es di jalan dan itu jadi licin karena di Scotland itu dingin. And as I was coming around the corner one time, a car came the other way and threw a wad of ice into my windshield. Dan pada waktu suatu saat saya hampir ke sudut jalan, ada mobil lain yang datang dan dengan kemudian membuang banyak sekali es ke depan mobil. I was going about 90 kilometers making a turn in the ice when the ice hit my windshield. Ya, dan saya itu sedang membelok dengan how many kilometer per hour? About 90. 90. 90 kilometer per jam, dan pada waktu banyak sekali es yang kemudian jatuh di depan mobil. I was on a curve on a highway. Dan saya itu sedang membelok di highway, jalan tol. But it wasn't a divided highway. Tetapi bukan sebenarnya highway yang divided. It wasn't a divided highway. Ya, bukan highway yang terpisah. So the car coming the other way literally went right next to me. Ya, jadi sebenarnya dua arah begitu. Jadi benar-benar mobil dari arah yang lain langsung ke arah saya. Throwing the ice into my windshield. Dan memang jadi membuang es-es itu ke depan mobil. When the ice hit the windshield, ketika es itu ada di kaca mobil depan, it didn't just crack the windshield. Bukan saja itu sebenarnya meretakkan The kaca. entire windshield shattered. Keseluruhan kaca itu hancur. The windshield was brittle from the cold. Karena kaca itu sudah menjadi rapuh karena cuaca dingin. So that when it broke, Jadi ketika ada keretakan, it didn't just break in one place like the windshield is designed to do. ya jadi dia tidak hanya retak seperti sebenarnya sebuah kaca mobil dirancang untuk seperti itu. The whole windshield shattered. Tetapi keseluruhan kaca itu hancur berkeping-keping menjadi keping-keping kecil. First it shattered, Pertama hancur, and all I saw were the cracks in the windshield. dan yang saya lihat adalah kemudian lubang di kaca. There were so many I couldn't see through the windshield. Tetapi begitu banyaknya keretakan itu saya tidak bisa melihat melalui kaca. And then after a little bit of time as I was trying to slow the car down and be sure where I was going, Tetapi setelah sesaat di mana saya mulai menurunkan kecepatan supaya saya tahu kemana saya pergi, eventually the pressure of the wind on the car caused the windshield to collapse and I had glass in my lap. ya akhirnya angin itu menyebabkan kaca yang sudah retak itu hancur dan saya kepingan hancuran kaca itu ada di pangkuan saya. That is what brittle fundamentalism does to a heart. Dan itu yang sebenarnya iman dasar yang rapuh itu lakukan kepada When hati. it cracks, Ketika dia sudah meretakkan sebuah hati, it doesn't just put a little nick in the heart. ya bukan hanya kemudian membuat lubang kecil atau keretakan kecil di hati, It causes a person to lose heart. tetapi menyebabkan orang itu kehilangan hati. And they change how they view their religion. Dan akhirnya mereka mengubah cara mereka beragama. Most of the people writing for Jesus-anity today Kebanyakan orang yang menulis untuk mendukung Yesusanitas sekarang ini came out of fundamentalist Christian homes where their fundamentalist experience was a brittle one. adalah datang sebenarnya muncul dari rumah-rumah Kristen yang fundamental, tetapi memiliki iman yang sangat rapuh. In the book that was held up earlier by Craig Evans, Di dalam buku yang tadi disebutkan ditulis oleh Craig Evans. in English the title is Fabricating Jesus. Di dalam Inggris itu adalah Fabricated Jesus. We're seeing if we have a copy up here, but I don't think we do. It's coming. Go ahead. Bring it. Yes, go ahead. Jadi merekayasa Yesus. The first chapter of this book Pasal pertama dari buku ini is a series of biographies of people who write against Christianity and for Jesus-anity today. itu adalah series dari biografi bagi mereka yang menulis untuk Christianity dan Yesusanity. There are about a dozen such biographies. Ada kira-kira 1 lusin biografi ini. About 11 of them describe people who came out of a conservative, fundamental religious experience. Dan 11 dari 12 itu menggambarkan orang-orang yang lahir dan dibesarkan di dalam keluarga-keluarga Kristen fundamental. Now, these are the origins of Jesus-anity. Ini adalah permulaan dari Yesusanitas. They're very diverse. Jadi sangat beraneka ragam. Some of them are caused by the failures of
people who use the name of Christ to live Christianly. Adalah karena ada yang timbul karena kegagalan dari orang-orang yang menyebut nama Yesus di dalam menghidupi hidup mereka. Other attractions exist because they fit the human spirit. Sedangkan ketertarikan lain terjadi karena apa yang diajarkan oleh Yesus Sanitas cocok sekali dengan jiwa kita. And they tend to step back from the way God challenges us in the Christian faith. Di mana mereka memang biasanya mau menarik diri dari tantangan yang Allah berikan kepada manusia. I'm now wrapping up what I'm going to say in the first session. I'm going to say more in the second. Sekarang saya akan menyimpulkan apa yang saya katakan di dalam sesi pertama. Saya akan memberitahukan lebih banyak pada sesi yang kedua. And here's what I've tried to say. Dan ini apa yang saya ingin katakan. There are two kinds of Christianity. Ada dua jenis kekristenan. One is called Christianity. Yang satu disebut kekristenan atau Kristinitas. The other is called Jesusanity. Yang satu adalah Yesusanitas. Some forms of Christianity present a limited message of what Christianity is. Beberapa bentuk kekristenan hanya memberikan pesan-pesan yang sangat terbatas tentang apa itu kekristenan. They criticize that people don't live right. Mereka mengkritik orang-orang yang tidak hidup dengan benar. Or they only talk about dodging bullets. Atau mereka hanya berbicara bagaimana menghindari peluru. But real Christianity. Tetapi kekristenan sejati. If you hear nothing else I say to you this morning, hear what I'm saying now. Jika saudara tidak mendengar apa-apa yang saya katakan, setidak-tidaknya dengarkan ini. Real Christianity is about the restoration of an ongoing relationship with the living God. Kekristenan yang sejati adalah mengenai pemulihan relasi yang akan terus berjalan antara Allah yang hidup dengan manusia. In which God takes the initiative to establish that relationship. Di mana Allah yang mengambil inisiatif untuk memulihkan relasi tersebut. Pays the full price to make that relationship possible through the death of his son. Dan membayar harga supaya relasi itu dapat terjadi dengan kematian anaknya. Invites us to dinner with him at his temple. Mengajak kita untuk masuk ke dalam perjamuan dengan dia di dalam baitnya. By giving us the Spirit of God that makes us holy. Dengan memberikan kita roh Allah yang menjadikan kita kudus. And also makes us his children. Dan juga menjadikan kita anak-anaknya. And that gives us life. Dan memberikan kita hidup. That's the real Christianity in which the anointed one is uniquely at the center of a unique thing that God has done. Itu adalah kekristenan sejati, yaitu yang diurapi, yang merupakan seorang yang unik dan utama di dalam yang menjadi pusat dari rencana Allah. In contrast to this is Jesusanity. Tabrakan dengan ini adalah Yesusanitas. There's no special or exalted Jesus in Jesusanity. Tidak ada sesuatu yang hebat mengenai Yesus, tidak ada peninggian Yesus. And there are many factors. Dan banyak faktor. That lead people to be attracted to Jesusanity. Dan membuat orang tertarik kepada Yesusanitas. Even though it's not the real thing. Walaupun sebenarnya Yesusanitas itu bukan yang nyata, yang sejati. Before the lectures began today, sebelum sesi kita mulai hari ini, the hosts knew that I am a fan of Coca-Cola. Tuan tamu tahu bahwa saya suka Coca-Cola. But there were no Cokes in the building. Tetapi ternyata di gedung ini tidak ada Coca-Cola. So they brought me Pocari Sweet. Ya, jadi Pocari Sweat. And when I opened this, ketika saya buka ini, I went, this is Jesusanity. Saya mengatakan ini Yesusanitas. So now it is time for me to sit down. Jadi sekarang waktunya saya duduk. Take questions and have a Coca-Cola. Ya, menjawab pertanyaan dan menikmati Coca-Cola. I think we've got, I don't know what the time is. It's 10:45. I don't know how long we go for questions. Ya, saudara-saudara, kita mempunyai cukup banyak waktu untuk bertanya jawab. Izinkan saya dulu mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai apa yang baru saja disampaikan. Professor Darabrock, thanks very much for very interesting and stimulating presentation. Well, I still wonder though, because even the human figure of Jesus himself is quite controversial.
it's difficult to understand him the way, every reason would conceive him. I think this is already a very old question, really, right from the beginning of Christianity. Who actually Jesus was? Is he really a human being or is he really God? Somewhere in between. So how do you see this sort of quest related to what you've just presented? Well, go ahead and let me translate the question. Sorry, saya terjemahkan sedikit. Ya, pertanyaan adalah memang sosok Yesus sendiri selalu menimbulkan pertanyaan yang kontroversial. Karena Yesus pada satu sisi adalah manusia betul-betul, tapi pada sisi lain adalah juga Allah betul-betul. Nah, bagaimana kita bisa melihat kedua sisi ini? Apalagi kalau kita perhadapkan dengan akal budi. Dan itu tentunya menjadi pertanyaan yang relevan berkaitan dengan apa yang baru saja disampaikan. Well, I think one of the difficult things to understand and appreciate about Jesus. Saya rasa satu hal yang sulit untuk dihargai mengenai Yesus is how unique a figure he is. Yaitu betapa uniknya sebenarnya figur Yesus ini. And the difficulty one has in appreciating who he is. Dan kesulitan yang kita miliki untuk menghargai siapa Yesus. After all, if anyone walked in this room and said, I am the Son of God. Lagi pula kalau kita melihat seseorang masuk ke dalam ruangan ini dan mengatakan aku adalah anak Allah. You would say to that person, I have a friend you need to talk to, and he has an office. And the first question he will ask you is, how long have you been feeling this way? Maka kita akan berkata kepada dia, saya ada teman yang dapat menolong kamu. Dan mungkin pertanyaan pertama dia adalah, berapa lama saudara sudah merasa seperti ini? And so Jesus had a practical problem. Jadi kita melihat bahwa Yesus menghadapi suatu problem yang praktis. How do you identify with someone as a human being? Bagaimana kamu mengidentifikasi seorang sebagai manusia? And live humanly. Dan hidup sebagai manusia, which he had committed to do, yang memang dia berkomitmen untuk melakukan, and yet show your connection to this authority that is the Creator. Tetapi menunjukkan suatu relasi dengan yang berotoritas. Now, one of the things I can't do for you now, because I spent 2 days doing it before we got here today. Satu hal yang tidak bisa saya lakukan di sini, dan saya sudah melakukan 2 hari seminar untuk itu, is to tell you in detail the story about how the Gospels tell the story. 3 of the Gospels tell the story of Jesus from the earth up. Adalah bagaimana secara mendetil menunjukkan bahwa 3 Injil menceritakan Yesus dari arah bumi ke atas. They start with categories that we're used to. Mereka mulai dengan kategori-kategori yang biasa kita kenal. And then slowly but surely reveal by the things Jesus does much more than by what he says. Revealing who he is. Dan kemudian secara perlahan menunjukkan melalui apa yang Tuhan Yesus lakukan, ya, lebih daripada apa yang dia katakan, untuk menunjukkan siapa Yesus sesungguhnya. Let me give you one quick illustration. Saya memberikan satu ilustrasi cepat. If I say to you that God has forgiven your sins, jika saya mengatakan kepada saudara bahwa Allah mengampuni dosa, how are you going to see that? Bagaimana saudara bisa tahu Allah sudah mengampuni dosamu? Someone walks into the room and says your sins are forgiven. Kalau ada orang masuk ke ruangan dan berkata, aku telah mengampuni dosamu. The next thing you don't see is, oh, there they go the sins, they're flying away. Yang tidak kita lihat adalah kemudian dosa kita itu terbang dan kita bisa melihat dosa itu terbang. You can't see sin being forgiven. Kita tidak bisa melihat dosa itu diampuni. So, how did Jesus illustrate his authority to forgive sins? Jadi bagaimana Tuhan Yesus mengilustrasikan bahwa dia memiliki otoritas mengampuni dosa? Well, it so happens that one day when he was teaching in someone's home, dan seperti biasa suatu hari dia mengajar di rumah seseorang, and the home was more full than this auditorium is, dan ternyata rumah itu lebih ramai daripada ruangan ini, that someone who had a lame man who wanted to be healed, dan seorang lumpuh yang mau disembuhkan, decided that the best way to make this work was to come through the roof. Dan memutuskan bahwa cara yang terbaik untuk masuk adalah melalui atap. And so the next sound you hear in the story is this. Jadi bunyi berikutnya yang kita dengar di dalam kisah itu adalah seperti ini. Wumpa, 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 wumpa. Ya, suara gergaji.
Flakes start coming down from above. Dan kemudian kepingan dari atap itu jatuh. And the next sound that you hear is this. Dan kemudian suara tersebut yang terdengar. And the next thing that you see is this. A lame man in front of Jesus. Ya, seorang lumpuh di hadapan Yesus. I was tired, so I thought I would lay down. Saya capek karena itu saya pikir saya akan berbaring. And as the lame man was there in front of Jesus, Jesus says to him something very strange because Jesus knows why he's there. Ya, kemudian ketika orang lumpuh itu datang di hadapan Yesus, Yesus mengatakan sesuatu yang aneh karena seharusnya Yesus tahu kenapa dia ada di situ. He doesn't say to him, "Get up and walk." Dia tidak mengatakan bangunlah dan berjalanlah. He says to him, "Your sins are forgiven." Dia mengatakan dosamu telah diampuni. Now, this is not in the text of this story. Yang berikut itu tidak ada di dalam kisah tersebut. But Tetapi I imagine that in the thinking of the lame man, he's thinking something like this. saya bayangkan si orang lumpuh itu berpikir seperti ini. Gee, thanks. I really appreciate you forgiving my sins. Saya sungguh menghargai kau mengampuni dosa saya. But that is not why I crashed this party. Tetapi itu bukan kenapa aku datang ke pesta ini tanpa diundang. And then Jesus does something very interesting. Dan kemudian Yesus melakukan sesuatu yang sangat menarik. He asks a question. Dia bertanya. And the question that he asks is this. Dan pertanyaan yang ditanyakan adalah ini. What's easier to say, your sins are forgiven? Yang mana yang lebih mudah dikatakan, dosamu sudah diampuni? Or take up your mat and walk? Atau bangunlah, ambillah tilammu dan berjalanlah. It's a very interesting question. Itu adalah pertanyaan yang sangat menarik. Because I can say to anyone in this room, your sins are forgiven, and you have no way of knowing whether that's really happened or not. Karena saya bisa mengatakan kepada siapapun di sini, dosamu sudah diampuni dan saudara tidak tahu apakah itu sungguh-sungguh terjadi atau tidak. But if I say to a lame person, Tetapi jika saya berbicara kepada seorang lumpuh, a person who cannot walk, seorang yang tidak dapat berjalan, get up and walk, bangunlah dan berjalanlah, something had better happen, sesuatu harus terjadi. or else I now have a problem. Atau saya akan mendapat masalah. And so Jesus says this, Jadi Yesus berkata, in order that you might know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, supaya kamu tahu bahwa anak manusia mempunyai otoritas mengampuni dosa, I say to you, get up and walk. aku berkata kepadamu, bangunlah dan berjalanlah. And what Jesus did when he did this Dan apa yang Yesus sebenarnya lakukan ketika ia melakukan ini, was to take something you can see that takes God's power, yaitu menunjukkan sesuatu yang tidak dapat engkau lihat seperti kuasa Allah, and link it to something you cannot see that takes God's power, dan mengkaitkan dengan sesuatu yang bisa kamu lihat. so that you could see that God's power was behind both the healing Jadi kita bisa melihat kuasa Allah baik di dalam penyembuhan and the authority that Jesus was claiming. dan juga otoritas yang Yesus dia miliki, yaitu bisa mengampuni dosa. So that when that paralytic was told to get up and walk, Jadi kembali lagi kepada orang lumpuh yang dikatakan supaya berjalan, and he got up dan dia bangun and he walked, dan berjalan, that walk talked, maka langkah-langkah orang itu sebenarnya berbicara. and it said, Langkah-langkah itu berkata, the Son of Man has authority on earth to forgive sins. anak manusia mempunyai otoritas mengampuni dosa. The Son of Man has authority to forgive sins. Anak manusia mempunyai otoritas mengampuni dosa. The Son of Man has authority on earth to forgive sins. Anak manusia mempunyai otoritas di bumi untuk mengampuni dosa. And Jesus did a variety of things like this to show that his authority was so intimately connected to God. Jadi Yesus melakukan banyak hal seperti ini untuk menunjukkan bahwa kuasa dia begitu dekat dengan Allah. That you could come to appreciate not only that he brought God's message, Sehingga kita bisa menghargai bahwa bukan saja dia membawakan pesan dari Allah, and that God was working through him, dan bahwa Allah bekerja melalui dia, but God had given him a special place in the overall program of God. tetapi juga Allah telah memberikan dia suatu tempat yang sangat khusus di dalam rencana Allah. Which is precisely what Christianity claims Itu secara persis apa yang diklaim oleh kekristenan when they call Jesus the Christ, ketika mereka memanggil Yesus sebagai Kristus, the sent, unique, anointed one of
God. Yaitu seorang yang unik dan yang diurapi oleh Allah, yang adalah anak Allah. And so the Gospels tell the story of Jesus from the earth up. Jadi Injil menceritakan kisah Yesus dari bumi ke atas. Starting with categories that we can kind of understand. Mulai dari kategori yang bisa kita mengerti. Showing the unusual things that Jesus does. Kemudian menunjukkan hal-hal yang luar biasa yang Yesus lakukan. And then eventually revealing that he has a very, very, very close connection to God. Dan akhirnya menunjukkan betapa dia mempunyai relasi yang sangat dekat dengan Allah. And the more one appreciates this, Dan semakin kita bisa menghargai ini, the more they will understand how you cannot have Christianity without the Christ. maka semakin kita bisa mengerti bagaimana tidak mungkin kita memiliki kekristenan tanpa Kristus. Kita akan juga mengambil beberapa pertanyaan dari floor, dan saya lihat sudah ada di depan berdiri beberapa orang. Saya persilakan mulai dari sayap yang di sebelah sini. Silakan. Ada? Ada pertanyaan? Oh, itu ada. Iya, silakan. Gak nyala. Tes satu. Halo, Dr. Bok, I'm Ivan Farel. Hello, how are you, Ivan? I'm fine. Ivan writes me on my blog, and I met him face to face for the first time yesterday. So hello, Ivan. Okay, hello, Dr. Bok. Okay, I have a question, but I will convey in bahasa Indonesia. Pertanyaan saya adalah mengenai suatu pendapat pakar pengajian baru, itu bernama Gertisen. He said, Gertisen, about his opinion. Dia mengatakan bahwa Yesus masuk dalam kategori kelompok karismatik jalanan. Karena memang pada kenyataannya Yesus sendiri banyak berjalan dalam dia melakukan pelayanannya. He Dia said berjalan that ke sana Jesus is kemari. included in the category of street charismatic people. If by charismatic you mean spirit inspired, that's a good use of the term. Apa yang dimaksudkan dengan karismatik oleh dia? Yang saya pertanyakan adalah apakah Anda setuju dengan istilah karismatik jalanan? Karena memang pada kenyataan Yesus banyak berjalan ke sana kemari untuk menyembuhkan banyak orang. What he wants to say that, do you agree with the street charismatic term? Because Jesus indeed go from one street to the other street to heal people. Yes, but what I'm trying to be careful about here is not confusing or even getting into a discussion about charismatic practice in the church today. I want to talk about the historical Jesus. Ya, Yes. Yang saya mau lakukan tidak mau supaya kita kemudian bingung dan berpikir saya menceritakan tentang gerakan karismatik di gereja, karena kita sekarang sedang berbicara tentang Yesus sejarah. Saya tidak bicara mengenai gereja karismatik, tapi karisma Yesus yang disebut sebagai karisma yang suka berjalan ke sana kemari. Karena itu Gertisen menyebutkan dia masuk dalam golongan nabi jalanan seperti kayak gitu. This is Nah, apakah Anda setuju? Karena memang pada kenyataannya Yesus berjalan ke sana kemari untuk melayani pelayanannya. Charismatic church, but about Jesus, because he is that he is a strict charismatic people, because he indeed, you know. In the scene in the synagogue in Luke 4, Di dalam suatu skenario di sinagoge di dalam Lukas 4, when Jesus cites Isaiah 61, ketika Yesus mengutip Yesaya 61, as well as Isaiah 58, begitu juga Yesaya 58, he says, I am anointed with the Spirit of God. dia berkata bahwa saya diurapi oleh Roh Allah. And it is baptism with John the Baptist. Dan juga pada waktu baptisan Yohanes Pembaptis, The Spirit comes down from heaven Roh Kudus turun dari and surga, anoints Jesus. mengurapi Yesus. And the voice from heaven says, This is my beloved Son in whom I am well pleased. Suara dari surga berkata, inilah anakku yang aku kasihi, yang kepadanya aku berkenan. This is identifying Jesus as someone who has been, the word charisma is the word gift. Dan kalau kita melihat bahwa kata karisma itu berarti anugerah, It comes from the Greek. yang dari kata Yunani, And a charisma is a spiritual enablement. dan karisma itu sebenarnya adalah karunia dari roh. Jesus is very much pictured as a spiritually empowered person. Dan Yesus memang digambarkan sebagai seorang yang benar-benar diberikan kuasa dari Roh Allah By this baptism dengan baptisan ini and by this
spiritual declaration. Dan dengan pernyataan rohani ini, He also was a very unique figure. tetapi kita harus melihat bahwa dia juga adalah seorang yang sangat unik. Before John the Baptist baptizes Jesus, Sebelum Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, people are wrestling with whether or not John the Baptist himself might be the Christ. orang sudah berpikir jangan-jangan Yohanes Pembaptis adalah Kristus. This is told to us in Luke chapter 3. Dan ini diberitakan di dalam Lukas 3. And John, when this speculation comes to his attention, Dan Yohanes ketika spekulasi kemudian dia tahu, says something very, very, very important for us today, memberitahukan sesuatu yang sangat penting bagi kita. given the topic of this lecture. Ya kalau kita kaitkan dengan topik hari ini. He says Dia berkata, that I baptize with water, aku membaptis dengan air, but there's one coming after me who is much stronger than I am, tetapi akan datang yang lebih besar dari saya, that I am not worthy to untie the thong of his sandal. di mana aku tidak layak untuk membuka tali kasut sandalnya. And the way you will know who he is Dan cara engkau bisa mengetahui siapa dia, is that he will baptize with the Spirit and fire, this picture of the new life that Jesus is going to give. adalah dia akan membaptis dengan roh dan api, dan ini adalah mau menunjukkan kehidupan baru yang akan Yesus berikan. Now let me highlight for you why this is so important and why this answers Yvonne's question. Dan saya mau menjelaskan kenapa ini begitu penting dan menjawab pertanyaan tadi. Jesus said of John the Baptist, Yesus berkata tentang Yohanes Pembaptis, there is no one greater born of woman, tidak ada seorang pun yang lebih besar yang lahir dari wanita, which means that John the Baptist is about as high up on the human rankings as you can get. ya, bahwa Yohanes Pembaptis itu diletakkan begitu tinggi sebenarnya di dalam tingkat manusia. He's a prophet. Dia adalah seorang nabi. And as a prophet, not only is he just a prophet, but he is one of the great prophets. Dan bukan saja dia seorang nabi, dia adalah nabi yang besar. And yet this untying the thong of the sandal that John talks about is important from a Jewish point of view. Dan kita harus mengerti bahwa melepaskan tali kasut merupakan sesuatu yang sangat penting dari perspektif Yahudi. Because in Judaism you were not supposed to become a slave. Karena di dalam Yudaisme seorang Israel tidak seharusnya menjadi budak. But if you did become a slave, there was one thing that was considered to be too demeaning for a Jewish slave to do. Tapi jika sampai seorang Yahudi menjadi budak, ada satu hal yang terlalu rendah yang tidak boleh dia lakukan walaupun dia sudah menjadi budak. And that was to untie the thong of the sandal of your master in order to wash his feet. Yaitu melepaskan tali kasut dari tuannya supaya bisa membasuhnya. Now put that all together. Kalau kita gabungkan semua itu, And here's what John is saying. kita bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes. Even though I am a prophet of God, Saya, walaupun saya adalah seorang nabi Allah, there's so much difference between me and the one to come, tetapi begitu besar jaraknya perbedaan antara aku dan yang akan datang, that I, as a prophet of God, am not even worthy of doing something that is so demeaning that a slave is not supposed to do. bahwa aku sebagai seorang nabi bahkan tidak layak untuk melakukan sesuatu yang terlalu rendah untuk dilakukan oleh seorang budak. Let me illustrate this for you. Saya akan mengilustrasikannya. In the church we have deacons. Di dalam gereja kita ada diaken. Above them are elders. Kemudian di atasnya adalah penatua. Above them are associate pastors. Dan di atasnya adalah asisten pendeta. Above them are pastors. Dan di atasnya adalah pendeta. Above them are prophets. Dan di atasnya adalah nabi. Above them are church secretaries. Di atasnya adalah sekretaris gereja. No. The distance between not just a prophet, but a great prophet and Jarak Jesus antara seorang nabi, bukan hanya seorang nabi besar dan Yesus is so great adalah begitu besarnya that the prophet is lower than a slave. sehingga sang nabi dikatakan lebih rendah dari seorang budak. John the Baptist tells me so. Dan itu dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Bagaimana? Apakah masih ada waktu? Ya. Satu lagi dari yang di tengah, yang sudah maju, silakan. Sebelum kita mungkin break. Ya, pastor saya Alfred Monim. Good morning. Ya silakan Alfred Pak. Monim, my name Alfred Monim. Silakan Pak. Ya,
Pertanyaan saya ke Yesus Sanitas ini, apakah ini adalah sebuah adaptasi pemikiran Immanuel Kant yang lari ke Karl Barth Holy Other dan memiliki hubungan dengan demitologisasi dari Bultmann? Apakah ini kaitannya dengan Adaptasi Adaptasi pemikiran dari- Yesus Sanitas ini itu mengacu dari pemikiran Immanuel Kant tentang pengasingan Allah terhadap Jesus dunia sanity Naumia. is an adaptation of Immanuel Kant's thinking, Karl Barth tentang And- Holy Other and Karl Barth about the Holy Other, yang kemudian bermuara pada pemikir Bultmann tentang demitologisasi terhadap perjanjian baru. and is connected with Bultmann's mythologize. Ya, saya butuh penegasan sebab ini filosofi sekali di dalam statement Yesus Sanitas. So the Thank you. question is, The question is Jesus sanity is adaptation of the thinking of Immanuel got it. Kant, Karl Barth, and Bultmann's. I'm not sure I would put Karl Barth in this group, Saya tidak yakin saya akan meletakkan Karl Barth di dalam grup ini. but what Immanuel Kant represents, Tetapi apa yang diwakili oleh Immanuel Kant a kind of strict rationalizing to God that doesn't deal with God's revelation, adalah merasionalisasikan apa yang Allah katakan yang tidak berkenaan dengan wahyu Allah. and certainly what Rudolf Bultmann represents, Dan jelas bahwa apa yang diwakili oleh Rudolf Bultmann, which is that rather than reading the Bible as a kind of revelation of who Jesus is and what he did, we've got to kind of retell the story in modern terms. ya daripada melihat Alkitab itu merupakan wahyu Allah, dilihat bahwa Alkitab itu merupakan pengisahan kembali To demythologize the Bible, untuk menghilangkan mitos-mitos di dalam I'm Alkitab. going to create a word here, Dan kita akan menciptakan suatu kata sini. is to de-Biblize the Bible. Itu sebenarnya adalah jadi menjadikan tidak Alkitab sebuah Alkitab. It makes the stories of the Bible symbolic but meaningless. Membuat apa yang dikatakan di dalam Alkitab betul merupakan simbol dan lambang, tetapi tidak ada artinya. So yes, Rudolf Bultmann's demythologizing is an expression of Jesusanity. Jadi betul Rudolf Bultmann yang mengatakan bahwa kita harus menghilangkan mitos dalam Alkitab itu merupakan bagian dari Yesusanitas. It's an attempt to argue that Jesus' ethic is what matters, Di mana dia mau mengatakan bahwa etika Yesuslah yang penting, but the person of Jesus himself does not matter to the story of Christianity. tetapi pribadi Yesus sendiri itu tidak penting bagi kekristenan. Ya, mungkin satu lagi penanya dari sayap yang paling kanan. Terima kasih, nama saya Markus Purba. Thank you, my name is Markus Purba. Professor Bock, you told us that about Christianity is the restoration of relationship between God and human. But according to what I know about the kingdom of God, it's not only like that. The restoration of the relationship not just between God and human, but also between human, between sex, man and female, man and woman, between generations, and between man and nature. That's the kingdom of God is. So you just only talked about Christianity. So what's the difference? That's why you told us that religion make a diversion among us. Because there's no relationship, there's no restoration of relationship between us, between human and nature. Jadi tadi seperti sudah dijelaskan bahwa Christianity itu adalah pengembalian hubungan Allah dengan manusia. Tapi sebenarnya kalau kerajaan Allah itu kan kembalinya hubungan Allah dengan manusia, dengan sesama manusia, dengan antara seks, dan juga antara manusia dengan alam. Jadi apa bedanya di sini kekristenan dengan kerajaan Allah? Apakah ini kekristenan ini bagian daripada kerajaan Allah atau kekristenan itu sendiri sebenarnya adalah kerajaan Allah? Mohon Bapak menjelaskan sedikit karena ini buat kami agak confused. Saya tidak menimbulkan ada perbedaan pendapat, justru menimbulkan suatu desepsi, penyesatan. That kind of deception. Jesus said this is the first word I heard today. I didn't know this word before. Oke, terima kasih Pak, sudah jelas saya kira. Terima So kasih. he wants to know the difference between Christianity and the kingdom of God. No, actually the point you're making is a very good one. Ya, poin yang Bapak berikan itu sangat baik. When we talk about what this restoration of relationship with God achieves,
Ketika kita berbicara tentang pemulihan relasi antara Allah dan manusia, it's going to achieve the ability of people not only to love God, ini akan mempengaruhi, mengakibatkan kemampuan orang bukan hanya mengasihi Allah, but to love one another differently. tetapi juga mengasihi sesama dengan cara yang berbeda. There is a very important passage that describes the ministry of John the Baptist in the Gospel of Luke. Ada suatu ayat yang sangat penting menggambarkan pelayanan Yohanes Pembaptis. And it is that John has come to prepare the people for the coming of the Messiah. Bahwa Yohanes mempersiapkan orang untuk kedatangan Mesias. This is in Luke 1:16 and 17. Dan ini di dalam Lukas 1 ayat 16 dan 17. And what he's going to do Dan apa yang akan dia lakukan? is to turn the righteous and the unrighteous towards one another. Yaitu bahwa untuk membalikkan orang-orang yang tidak benar menjadi benar. And he's going to turn the fathers and the children towards one another. Dan dia akan membalikkan ayah dan anak untuk bersatu, pulihkan. And this is from someone whose message is going to be about repentance towards God and a baptism that involves the forgiveness of sins. Dan ini adalah orang yang menyampaikan pesan mengenai pertobatan kepada Allah dan dibaptis untuk pengampunan dosa. So when I talk about this meal that we're talking about, Jadi ketika saya berbicara tentang perjamuan tadi, part of what is involved in this meal is a walk with God